Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya iman adalah tindakan melakukan firman Tuhan dengan serupa Zakheus dan juga sempurna seperti Nabi Isa. Ini jadi apa teman? Jadi iman itu tidak cuman hanya sekedar bicara percaya saja gitu. Karena kalau iman tidak dilandasi dengan perintah peraturan firman Tuhan, maka tidak bisa mengerjakan apa-apa teman. Jadi iman itu cuma ada di dalam hayalan, dalam fantasi, dalam imajinasi kita gitu. Hanya seperti itu saja. Jadi iman itu benar-benar harus dilakukan, harus ditindaklanjuti, harus diperbuat dengan melakukan apa yang diperintahkan dan diperaturan oleh firman Tuhan. Itu baru akan menjadi iman gitu. Karena waktu ingin melakukan firman Tuhan itu tidak mudah teman. Ternyata dibutuhkan kemauan untuk lebih dalam mengenal firman Tuhan, dibutuhkan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, dibutuhkan kemampuan untuk keberanian teman untuk melakukan firman Tuhan. Nah, ini butuh iman teman. Iman. Jadi iman itu tidak akan bergerak gitu apabila ya tidak ada perintah peraturan firman Tuhan. Jadi iman itu akhirnya akan terbawa ke dalam jiwa kita, ya hanya dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita gitu. Tidak bisa iman itu masuk ke dalam jiwanya Tuhan, pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan adanya di firman. Jadi apabila kita mau beriman secara nyata gitu, itu harus benar-benar dibuktikan dengan tindakan, perbuatan yang ngikutin perintah peraturan firman Tuhan, bukan tindakan atau perbuatan yang melakukan apa gitu kan, nggak ada. Ya berarti harus melakukan apa yang apa yang firman perintah peraturkan, itu baru namanya iman teman. Nah ini sebelum masuk ke draft teman-teman, saya cuma di sini kan ngebandingkan bahwa serupa dengan Zakheus gitu ya, dan sempurna seperti Nabi Isa. Kalau sebuah orang akan berpikir bahwa ya Nabi Isa itu adalah memang sempurna gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang jahat waktu hidup di dunia ini. Tapi kalau bicara Zakheus teman, Zakheus itu adalah kepala pemungut cukai, di mana pemungut cukai pada zaman itu dianggap ya orang yang tidak benar gitu teman, ya orang yang suka memeras rakyat gitu. Saya nggak ngerti apakah pemungut cukai zaman sekarang itu disamakan dengan pemungut pajak, tukang pajak gitu. Nah saya nggak ngerti, cuman waktu cerita zaman itu pemungut cukai itu seperti ini teman. Bagaimana tiap hari tiap orang itu disamperin gitu, diuber-uber untuk bisa setor. Kalau nggak salah 1 dinar ada berapa gitu, 1 dinar ada kebutuhan hidup dalam 1 hari. Jadi dia harus setor teman, harus setor ke pemungut cukai ini, dikumpulkan oleh pemungut cukai ini gitu. Nah ini yang disebut sama masyarakat bahwa pemungut cukai itu jadi kesannya kurang positif teman, dianggapnya negatif karena apa ya, jadi setengah maksa kan. Istilah kalau orang sampai nggak punya uang pun gitu dipaksa untuk setor 1 dinar itu teman. Nah ini sebelum masuk detail bahwa Zakheus yang terkenal tidak baik, tidak benar gitu, tidak dikenal jahat oleh orang pada umumnya, oleh masyarakat pada umumnya. Tapi ternyata perbuatan Zakheus dan secara rohani itu lebih benar teman-teman dibanding orang-orang yang merasa lebih baik gitu. Nanti saya coba kupas di draft aja. Nah ini sebelumnya saya coba baca di kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10, dan nanti saya langsung sambung aja teman-teman dengan kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 teman-teman, supaya bisa tuntas gitu. Nah ini saya baca dulu di kitab Lukas pasal 19 teman-teman, ayat 1 sampai 10. Perikopnya judulnya teman-teman Zakheus gitu. Perikopnya judulnya Zakheus. Nabi Isa masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Jadi Zakheus ini pemungut cukai, kepala pemungut cukai dan kaya teman, terkenal kaya di daerahnya gitu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Nabi Isa itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya Zakheus itu pendek teman-teman. Maka berlari-lari ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Nabi Isa yang akan lewat di situ. Ketika Nabi Isa sampai ke tempat itu, ya Nabi Isa melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu."
Jadi tahu-tahu Nabi Isa katakan seperti itu kepada Zakheus gitu. Padahal kan tidak, Zakheus tidak Nabi Isa kan tidak saling kenal teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari keberaniannya si Zakheus ini, jangan-jangan Zakheus ini sudah banyak mendengar informasi tentang pengajaran Nabi Isa gitu loh. Sehingga Zakheus penasaran, mungkin dalam hatinya bisa percaya, sehingga penasaran ingin ketemu dengan si Nabi Isa tersebut teman-teman. Ketika Nabi Isa sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas berkata, Zakheus segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Nabi Isa dengan sukacita. Jadi begitu Nabi Isa katakan seperti itu, ya Zakheus buru-buru gitu menerima Nabi Isa ke rumahnya Zakheus itu gitu. Nah, karena kembali lagi si Zakheus ini sudah mendapat informasi banyak tentang pengajarannya Nabi Isa dan mungkin hatinya tergerak teman-teman. Apa mungkin Tuhan gerakkan gitu ya untuk bisa, ya sama aja teman-teman. Tuhan kadang-kadang berbagai cara Tuhan bisa gunakan gitu. Kayak contohnya Tuhan menggerakkan Nabi Ayub untuk dari Nabi Ayub yang saleh itu ya diangkat terus sampai benar-benar Nabi Ayub itu sampai bisa apa, bukan cuma saleh tapi benar-benar mengerti apa sih pikiran perasaan kehendak Tuhan gitu. Kalau waktu itu kan dia saleh karena pola pikir agamanya, karena teori-teori rohaninya, karena teologinya gitu, sehingga dia lebih banyak melakukan Taurat dibanding apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah secara roh gitu. Nah, tapi setelah Nabi Ayub mengalami ujian cobaan yang Tuhan datangkan, Nabi Ayub berubah teman. Jadi sekarang Nabi Ayub itu mengenal Tuhan Allah itu benar-benar dari pribadinya si Nabi Ayub sendiri, bukan kata orang lagi. Nabi Ayub katakan begitu. Nah, si Zakheus juga rupanya ceritanya sama teman. Meskipun dalam bentuk awal-awal orang mengenal akan Nabi Isa tersebut gitu, akan pengajaran Nabi Isa tersebut. Jadi akhirnya Zakheus segera turun dan menerima Nabi Isa dengan sukacita. Tetapi teman, orang di sekitar situ, masyarakat di sekitar situ, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi malah bersungut-sungut kepada Nabi Isa, bersungut-sungut kepada Zakheus gitu. Ya kenapa kok Nabi Isa yang mengajari kebenaran, kebaikan dan kebenaran itu kok malah menumpang di rumah Zakheus yang terkenal jahat itu gitu, yang terkenal tidak benar itu. Jadi semua bersungut-sungut gitu. Ya kenapa Nabi Isa kok mau-maunya gitu ya menginap di rumah Zakheus itu. Zakheus yang jahat sebagai kepala pemungut cukai, yang suka memeras gitu loh. Dikatakan seperti itu teman-teman. Tapi ya memang terjadi seperti itu gitu. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Nabi Isa, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu peperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi waktu Zakheus bisa diterima oleh Nabi Isa, diajarkan teori-teori rohani, tapi Zakheus tidak berhenti di teori-teori rohani aja teman, tidak berhenti di teologi saja. Dan Zakheus nyatakan waktu itu juga sontak gitu, menyatakan bahwa ya dia bertindak, imannya Zakheus bertindak gitu. Nah, iman Zakheus bertindak meskipun dicap oleh masyarakat Zakheus itu orang jahat, orang berdosa, orang nggak bener lah, ini tukang peras segala macam. Tapi tetap Zakheus lebih daripada orang-orang yang menghakimi Zakheus ini teman. Zakheus itu benar-benar menyatakan bahwa saya mau ikut Tuhan dengan iman, dengan perbuatan, dengan tindakan, bahwa setengah dari harta saya bagikan ke fakir miskin. Dan kalau ada orang yang merasa diperas sama Zakheus waktu menjalankan tugas sebagai kepala pemungut cukai gitu, itu akan dibalikan 4 kali lipat gitu. Jadi benar-benar Zakheus bukan cuma sekedar ingin mengenal teori-teori rohani aja, tapi Zakheus itu berbuat dengan melakukan firman Tuhan itu, teman. Bentuk perlakuan Zakheus melakukan firman Tuhan adalah yang bentuknya begitu, ya, bahwa dia langsung membagikan setengah harta dia untuk fakir, orang miskin gitu, untuk orang miskin. Dan apabila ada yang merasa dulu diperas, ya silakan maju ke dia dan dia akan gantikan 4 kali lipat. Jadi ini tindakan iman yang Zakheus ini benar-benar yang mesti dicontoh, meskipun sempat dicap sebagai orang yang berdosa, orang yang nggak benar gitu. Nah, kata Nabi Isa kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun ya ternyata anak-anak dari si cerita zaman dulu Nabi Abraham itu, teman-teman. Dianggapnya orang beriman juga karena Abraham itu terkenal sekali sebagai bapak orang beriman gitu. Jadi ya ini dinyatakan bahwa yang namanya Zakheus itu adalah ya anaknya Abraham gitu. Sebab firman Tuhan, teman-teman, datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Firman Tuhan itu kebenaran dari Tuhan Allah itu yang disampaikan oleh Nabi Isa, teman-teman. Itu kalau secara Nasrani, kalau secara Muslim mungkin yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, gitu. Beda di situ aja. Yang jelas bahwa firman Tuhan ini adalah yang dikatakan di sini adalah menyelamatkan yang hilang gitu. Jadi datang itu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi orang seperti Zakheus ini secara duniawi itu kan seolah-olah tersesat, berdosa gitu karena tidak melakukan perintah-perintah firman Tuhan, tidak mengenal perintah-perintah firman. Tapi manusia di sekitar situ yang menganggap Zakheus itu berdosa juga sebenarnya berdosa, teman. Karena apa? Ya sudah mengenal firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Sudah mengenal firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ya, ataukah mereka sudah mengenal firman Tuhan tapi belum mengerti firman Tuhan sehingga mereka belum melakukan firman Tuhan? Nah, ini tanda tanya, teman-teman. Makanya di sini masyarakat ini orang-orang manusia dunia ini harus tahu gitu bahwa yang namanya kita harus mengenal firman Tuhan itu harus, teman-teman, karena kemauan kita gitu. Tapi kalau tanpa mampu mengerti firman Tuhan dan tidak, itu kalau tidak mampu mengerti firman Tuhan, rasanya tidak akan mampu juga melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, yang konyol, teman, kalau kita bicara kapling gitu ya. Ya berarti kan ada orang dunia asli, teman-teman, yang memang tidak peduli akan Tuhan dan firman Tuhan itu. Mungkin ada gitu meskipun sedikit sekali. Tapi yang kedua, teman, banyak sekali orang-orang yang berkeyakinan bahwa ya dia sudah merasa mengenal Tuhan, tapi mengenal yang dengan cara yang salah, teman-teman. Karena mengenal dengan pikiran, perasaan, kehendak sendiri, mengenal dengan jiwa sendiri. Kalaupun misalnya sebagian orang yang lain gitu mengenal firman Tuhan dari jiwa Tuhan, dari pengenalan pikiran, perasaan, kehendak Tuhan, itu pun juga belum tentu mengerti kok, teman-teman. Jadi ada kelompok yang memang orang dunia yang memang tidak mengaitkan hidup dengan Tuhan dan firman Tuhan. Ada orang yang berkeyakinan, teman-teman, ya seolah-olah mengenal firman Tuhan, padahal nggak mengenal firman Tuhan, teman-teman. Nah, ada kelompok ketiganya, ada orang yang mengenal firman Tuhan, tapi tidak mampu mengerti firman Tuhan, teman. Ada kelompok yang keempatnya, ya ada orang yang mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti firman Tuhan, tapi tidak mampu melakukan firman Tuhan, teman. Jadi urutannya kalau kita belah tipis-tipis gitu, ya detail, ya akan terjadi begitu. Kalau garis besarnya mungkin ya orang yang tidak melakukan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita belah-belah ya tergantung kita mau seberapa detail gitu ngebelahnya. Kalau hari ini kita mau ngebelahnya detailnya itu 5, ya terjadi begitu, teman. Orang dunia yang acuh banget, tidak perlu tahu pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Ada orang yang berkeyakinan yang dengan tidak mengenal Tuhan dan firman Tuhan tapi yakin gitu, percaya Tuhan, itu juga ada, teman-teman. Malah banyak mungkin, bahkan beragama loh, teman-teman. Nah, ada juga ya kelompok yang ketiganya, kalau kita bicara detail dibagi 5 ya. Ada orang yang beragama yang beneran mengenal firman Tuhan gitu. Ya, tapi tidak mampu mengerti, teman-teman. Ada kelompok 4 adalah mengenal firman Tuhan dan mampu mengerti, tapi tidak melakukan gitu. Nah, ada kelompok yang kelima mungkin yang terbaik, yang terbenar, teman. Jadi mengenal firman Tuhan, mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, mampu mengerti firman Tuhan, mampu melakukan firman Tuhan. Ini semua bicara, kalau sudah bicara mau itu pribadinya kita, bicara mampu ini adalah pribadinya Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan roh Tuhan kepada kita ya untuk mengerti dan mampu melakukan, mampu mengerti dan mampu melakukan. Nah, roh Tuhan itu akan hadir dari yaitu kedalaman pengenalan akan firman Tuhan ini. Waktu kita bicara lebih dalam mengenal firman Tuhan, Tuhan otomatis satu saat akan menggerakkan hati kita, memberikan tahu bahwa ada roh Tuhan yang mesti dihidupkan dalam kita. Jadi mau mengenal itu memang haknya kita gitu, tapi begitu mampu mengenal itu kan haknya Tuhan gitu. Nah, itu yang Tuhan berikan jalan gitu, kuasa untuk mampu mengerti dan mampu melakukan itu adalah ya dengan adanya roh Tuhan diberikan kepada setiap manusia itu, teman-teman. Jadi
Kuncinya itu teman, saya coba bacakan Zakius itu boleh saja secara awam gitu, secara masyarakat, secara manusia, secara dunia bisa dianggap orang yang tidak benar, orang yang berdosa. Tapi balik lagi kalau bicara secara rohani, rohani itu kan siapa sih yang berani melakukan firman Tuhan gitu? Itu adalah yang benar gitu. Nah yang konyol itu kalau misalnya orang dunia anggap Zakius orang jahat, orang berdosa, tapi mereka juga tidak melakukan firman Tuhan, apa bukannya kebalik gitu, bahwa bukannya mereka juga jadi orang jahat, orang berdosa gitu. Karena pada prinsipnya orang berdosa adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Nah ini yang mesti pagi ini coba sharingkan, jadi kita jangan terlalu gampang menjudge, menghakimin orang lain dari tampak luarnya teman-teman. Tapi ya kembali lagi, ya orang ini melakukan firman Tuhan nggak gitu? Karena parameter orang berdosa tidak berdosa dari sisi rohani, dari sisi Tuhan adalah orang itu melakukan firman Tuhan atau tidak. Jadi kalaupun orang itu baik-baik gitu, sopan, lembut, segala macam gitu, suka membantu, tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, tetap aja tuh teman-teman itu disebutnya berdosa gitu. Secara rohani begitu. Jadi di dunia ini banyak sekali teman-teman yang salah persepsi bahwa dianggapnya orang baik secara duniawi itu dianggapnya orang tidak berdosa gitu. Padahal orang tidak berdosa itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau orang baik ini tidak melakukan firman Tuhan, ya berdosa teman. Tapi sebaliknya orang yang dianggap jahat seperti Zakius gitu, orang yang dianggap orang berdosa, tapi bisa dianggap tidak berdosa kalau dia melakukan firman Tuhan. Nah ini saya sudah baca di kitab ini, di kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 teman-teman. Saya sambung aja di kitab Filipi 2 teman-teman. Kitab Filipi 2 ayatnya 12 sampai 18 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, tetaplah kerjakan keselamatanmu, tetaplah kerjakan keselamatan kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia gitu, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada harinya Tuhan, jadi hari penghakiman nanti di akhirat, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian gitu. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, bersukacitalah dengan aku. Nah ini jadi kalau kita bicara di kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 teman-teman. Ini ya maksudnya ya kita itu tidak bisa benar apabila kita dewasa rohani. Kita itu melakukan firman itu dasarnya bukan karena ada dorongan dari orang, dari manusia gitu. Jadi kalau yang belum dewasa rohani teman-teman, kadang-kadang untuk beribadah saja, kadang-kadang kakaknya, apa orang tuanya, atau mentor rohaninya, atau rohaniawannya mesti dorong-dorong bagaimana kita mau beribadah gitu. Nah, di firman ini dikatakan bahwa kita tidak bisa urusan beribadah itu mencari keselamatan untuk kita. Itu kita mengandalkan orang teman-teman. Jadi Tuhan sudah ngutus yang namanya Roh Tuhan, Roh Kudus, Roh kebenaran, atau mungkin di Muslim disebut kata Nur gitu. Ya itu adalah yang membantu kita secara pribadi teman-teman. Jadi urusan kita menyembah kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, benarnya sangat pribadi sekali teman, kesannya teman. Jadi balik lagi, kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan, ini kadang-kadang jadi rancu teman. Jadi seolah-olah kita untuk bisa mencari Tuhan, menyembah Tuhan gitu, ya
seolah-olah butuh orang lain yang mendorong-dorong kita terus, teman-teman. Ini yang salah, teman. Sebenarnya yang mendorong kita itu ya kita sendiri, yang didorong oleh karena kepentingannya kita sendiri. Kenapa? Karena kita memang mau mengenal firman Tuhan lebih dalam, dan kita mau mampu untuk mengerti firman Tuhan dan mampu untuk melakukan firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan itu melakukan firman Tuhan itu harus didorong-dorong orang gitu. Intinya gitu, teman. Nah, kalau saya kupas satu persatu, teman, lebih detail gitu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini kan cerita kalau mentor rohani tidak ada di situ gitu, teman. Ya ini bagaimana gitu. Ya mestinya kan ya kita tidak bisa berhenti gitu. Karena waktu kita melakukan firman Tuhan, teman, itu pasti, teman, ada ketakutan, kegentaran yang akan menghampiri kita. Karena apa yang diperintahkan dalam firman itu memang berseteru dengan apa yang terjadi di dunia rancang dan kehendak, teman. Jadi beda sekali gitu. Pasti timbul perseteruan. Dan kalau yang namanya perseteruan, teman, pasti berujungnya penindasan, teman, penekanan gitu, pencemoohan. Pasti akan begitu. Nah, yang lebih gawat itu apabila kita melakukan firman Tuhan itu benar-benar berseteru dengan apa yang dirancang dan dikehendaki oleh dunia. Sedangkan yang namanya dunia itu jauh lebih banyak daripada orang-orang kitanya, teman-teman. Ya, jadi akhirnya kalau kita melakukan firman Tuhan, bisa dianggap malah kita ini jadi dalam hidup yang dalam ketidakwajaran, teman. Nah, ini yang jadi bikin susah, takut, gentar itu ya karena itu, karena tidak wajar gitu. Kita melakukan firman Tuhan itu tidak wajar. Ya bayangin aja, teman-teman, kayak seorang Zakius, apa benar kita kalau jadi Zakius mau gitu? Ya langsung kita beriman dengan langsung menyatakan bahwa hartanya hilang separuh untuk disumbangkan kepada fakir miskin, dan kalau sampai ada diperas, ya digantikan 4 kali lipat. Tapi pasti semua juga merasa diperas, teman-teman. Karena memang pemungut cukai itu dianggapnya identik dengan jahat, dengan tukang peras gitu. Ya pasti coba bayangin, teman-teman. Yang separuh hartanya udah habis untuk bayarin orang miskin. Ya, sebagian yang 4 kali lipatnya, dan kalau semua orang menuntut minta dikembalikan 4 kali lipat, apa bukannya sisa hidup si Zakius itu kurang dari separuh, kurang dari seperempat, atau tinggal, kalau misalnya anggaplah separuh sudah hilang, tinggal 50%, hilang lagi misalnya separuh, tinggal 25%. 25% itu kan berarti 1/4 daripada harta awalnya, teman. Itu tuh kalau memang yang menuntut cuma segitu. Kalau menuntut banyak, ya jangan-jangan apakah nanti Zakius itu cuma hidup dengan 10-20% daripada kehidupan yang biasanya gitu. Kalau kehidupannya kebiasaannya kan dia kan terima banyak sekali, tapi dengan dia hilang 50% dan juga mengembalikan yang diperas 4 kali lipat itu, saya duga jangan-jangan sisa duit yang ada di kebutuhan hidup dia itu tinggal 10-20% aja, teman. Tapi dia melakukan itu. Nah, sama aja, teman-teman. Kalau Zakius seperti itu, kalau kita berandai-andai seperti Zakius, apa kita berani? Kalau memang kita misalnya pengusaha yang biasanya dapat rata-rata dividen atau income-nya itu misalnya anggaplah 10 kilo gitu. Ya, apakah berani hidup itu hanya dengan 2 kilo saja gitu? Kenapa? Karena yang 8 kilonya diberikan untuk fakir miskin, untuk bagaimana berbuat baik kepada orang-orang yang salah jalan gitu. Seperti itu, gampangnya gitu, teman. Orang karir juga sama, teman. Apabila bisa mendapatkan gaji nilainya 10 kilo gitu, apa berani gitu? Ya, gaji yang dipakai itu hanya sisa tinggal 2 kilo saja. Belum tentu kita berani, tapi Zakius berani gitu. Meskipun Zakius dicap sebagai orang yang berdosa, tapi Zakius lakukan itu secara frontal karena Zakius percaya akan Tuhan gitu, akan firman Tuhan, akan berita firman Tuhan, sehingga Zakius lakukan itu, teman-teman. Jadi memang di situ ya keberanian Zakius itu seperti itu, teman. Jadi meskipun dia waktu melakukan seperti itu, melepaskan separuh harta bendanya, mengembalikan 4 kali lipat dari perasannya gitu, orang yang diperas itu, ya rasanya
Zakheus kan ada keluarganya teman-teman. Apa istrinya nggak marah, apa anak-anaknya nggak marah, atau keluarganya nggak marah, atau tim kerjanya nggak marah, ya pasti akan timbul konsekuensi gitu yang dikatakan takut dan gentar itu teman-teman. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah ini, jadi kalau kita sudah berpegang kepada Tuhan Allah, ya Tuhan Allah akan memberikan Roh Kudus kepada setiap kita, roh Tuhan kepada setiap kita, yaitu untuk mengerjakan apa kemauannya Tuhan Allah itu, apa jadi pikiran bersama dengan Tuhan Allah itu, dan juga menurut kerelaan, ya berarti menurut ya memang yang apa yang dilakukannya. Jadi kita tinggal follow aja teman. Makanya kalau kita mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan itu harus ada Roh Tuhan teman. Kalau tanpa ada Roh Tuhan nggak mungkin kuat gitu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbadang-badang. Waktu kita melakukan firman Tuhan teman, biasanya begitu teman, ya akan karena dianggap tidak wajar berseteru dengan rancangan kehendak dunia gitu. Ya kalau sampai contohnya pasangan kita belum satu tingkatan imannya sama atau pengenalan pengertian akan firman Tuhannya sama, pasti ribut teman-teman. Ya jangankan dengan orang lain, dengan pasangan kita pun akan bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, udah pasti teman-teman. Karena dianggap aneh gitu. Kalau orang-orang lain sih di luar pasangan masih gampang dihindari, tapi kalau udah bicara pasangan kan nggak mudah teman, ngindarinya gimana gitu. Namanya juga pasangan kita, ya suami istrinya, bagaimana suami bisa ngindar, istri adalah pasangannya suaminya, bagaimana istrinya bisa ngindar gitu, kan nggak bisa gitu. Nah, supaya kita tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kita percaya di antara mereka seperti bidang-bidang di dunia. Nah, kalau dari sisi firman Tuhannya teman, waktu kita melakukan seperti Zakheus itu seolah seperti bintang-bintang bersinar katanya. Lah, seperti bintang-bintang bersinar bercahaya di dunia ini. Ya kalau secara rohani boleh katakan begitu. Tapi kalau secara duniawi dianggapnya Zakheus itu orang gila gitu kan, nggak waras. Masa seperti itu, masa dia melakukan seperti itu. Tapi kalau diurut lagi teman-teman dari cerita yang ada gitu, yang namanya Nabi Ayub pun sampai ribut sama istrinya karena dianggapnya memang Nabi Ayub tuh gila gitu. Yang namanya Rasul Paulus gitu dianggap gila. Lah memang dianggap gila kok. Ya cuman bedanya kalau Rasul Paulus itu nggak punya istri gitu, nggak punya keluarga. Jadi susah kita bandingkan. Tapi kalau kita bicara Nabi Abraham kan punya keluarga. Yang Nabi Ayub juga punya keluarga gitu. Lah ini Nabi Abraham juga melakukan hal yang dianggap gila, yang dianggap aneh gitu. Ya dari mulai namanya Abram menjadi Abraham itu bapak banyak orang bapak orang beriman banyak orang. Dan anaknya aja nggak punya teman-teman, apa nggak dianggap gila gitu? Ya kenapa sih namanya mesti ganti segala Abram jadi Abraham? Anaknya juga satu pun tidak ada gitu. Selalu dia pindah-pindah kota. Nah, setiap mau sukses usahanya ditinggal lagi, pindah lagi untuk mencari katanya kota yang Tuhan janjikan. Ini buat orang dunia kan orang gila gitu teman. Ya orang lagi ngebangun enak-enak diurus kasdim gitu, udah bagus dengan kumpul dengan keluarga besar, ditinggalkan, pindah ke kota lain. Dari kota lain kan merintis lagi teman-teman. Baru pengen sukses harus pindah lagi untuk mencari ya apa yang Tuhan janjikannya itu gitu. Ya bahkan sampai akhirnya juga nggak nemukan teman-teman kota mana gitu yang buat Nabi Abraham yang Tuhan janjikan selain kota di nanti teman-teman di akhirat. Jadi ternyata yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu bukan kota istilahnya yang ada di dunia ini teman, tapi yang Tuhan janjikan adalah kota yang ada di akhirat tadi gitu. Itu nanti itu bukan sekarang. Nah ini buat orang-orang dunia ini sudah dianggap hal-hal yang udah nggak wajar teman, udah aneh gitu. Jadi kalau kita juga melakukan seperti Nabi Abraham, kita juga melakukan seperti Nabi Ayub, kita juga melakukan hidup seperti Rasul Paulus, apa kita juga melakukan hidup seperti Zakheus, saya rasa sama aja teman, kita juga akan mengalami seperti itu gitu. Ya kita dianggap nggak wajar, dianggap aneh, dianggap gila kali gitu. Ya mungkin bisa begitu. Kenapa? Karena semua bertolak belakang dengan apa yang dikerjakan oleh dunia teman-teman. Orang dunia atau orang yang tadi dikatakan dibagi 5 tadi gitu. Yang keempat, yang kelima paling benar gitu. Kalau saat kategori 1, 2, 3, 4 ini pasti komplit gitu. Ya apa yang kita lakukan, apa yang Zakheus lakukan itu pasti dikomplit teman. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar
Nah ini kan di kuncinya gitu teman. Kalau kita mau bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang gitu, ya kita itu harus berpegang pada firman kehidupan yang Tuhan perintah peraturan untuk kita lakukan itu teman-teman, agar aku dapat bermegah pada harinya kematian kita nanti di alam akhirat itu teman, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi teman-teman asal tahu teman-teman, waktu kita melakukan firman Tuhan itu diibaratkan oleh firman Tuhan adalah kita sedang berlomba teman, sedang berlomba. Kalau berlomba itu pasti bersusah-susah teman. Gak ada zaman sekarang kalau teman-teman misalnya apa, kalau saya lihat personal trainer saya di fitness gitu ya, itu kalau namanya Kabo gitu, kalau Kabo ini ingin PT saya Kabo ini pengen lomba gitu, aduh kalau saya ngelihat berapa bulan sebelum itu sengsaranya setengah mati loh teman. Ya dari olahraganya itu dia mesti uber kelasnya, mesti ikut kelas yang mana, apa masuk binaraga, apa masuk ke body contest. Kalau body contest berarti berat badannya mesti ringan sekali gitu loh. Kalau ke binaraga masih ada lah lebih beratnya gitu. Nah waktu yang kali ini tahun 2021 ini dia masuk akhir tahun ini dia mau ikut lomba di body contest. Akhirnya kalau saya lihat itu, aduh sampai habis semua teman, badannya itu habis semua gitu. Jadi badannya Kabo ini kadang-kadang bisa lebih besar dari saya gitu kalau waktu dia bulking untuk masuk ke binaraga, tapi akan jadi kecil sekali, lebih kecil dari saya apabila ikut ke body contest teman-teman. Jadi dikecilin badannya, kecil sekali, beratnya ringan gitu, mesti berapa gitu, sampai yang namanya badan itu habis isinya apa sih, jadi tulang, urat, lemak rasanya udah nggak ada loh, udah nggak ada lemak sama sekali teman. Sampai apa ya, mukanya jadi tirus gitu, jadi cekung-cekung, jadi jelek gitu, jadi nggak keluar semua. Nah itu perlombaan itu harus bersusah-susah seperti ini teman. Kalau kita lihat diet makannya, waduh itu lebih sengsara lagi teman, nggak enak banget gitu. Kalau melihat dia makan itu, kadang-kadang cuma makan, dia cerita cuma tiap hari makannya cuma dada ayam direbus di blender gitu, ya cuma dikasih buah nanas atau apa gitu, udah cuma gitu aja, nggak ada MSG, nggak ada gula, nggak ada garam, nggak ada apa-apa teman, cuman begitu aja gitu. Jadi kalaupun pengen ada rasa manis-manisnya itu gitu ya, ada rasa buah yang dimasukin teman, cuman ya makannya jadi kayak begitu, kayak bubur gak keluar gitu, kayak bayi gede gitu. Nah ini tapi dia lakukan. Nah ini yang disebut kita di dalam iman pun sama teman, harus berlomba. Firman Tuhan katakan di ayat Filipi pasal 2 ayat 16 ya, dikatakan ya kalau kita pengen melakukan semua itu ya harus berlomba dan tidak dan harus bersusah-susah gitu. Ya sama teman. Jadi waktu kita melakukan Kabo ini melakukan lomba, ya dia juga seperti itu. Sama aja apabila kita juga seperti Zakeus itu juga sama aja. Seperti kita yang ingin melakukan firman itu juga sama aja. Rasanya Nabi Abraham juga sama, juga akan berlomba dan bersusah-susah. Nabi Ayub juga sama, Rasul Paulus juga sama, bahkan Nabi Isa juga sama teman. Jadi semua itu seperti itu teman. Cuman bedanya mungkin Nabi Isa itu paling berat teman, karena konsekuensinya menghadapi wafat di kayu salib, darahnya diperlukan untuk dapat ya melepas kita dari dosa ini, manusia itu lepas dari dosa. Tapi kalau kita sekarang kan tidak teman, bukan kita istilahnya secara fisik harus wafat, harus mati gitu. Yang mati itu kan mestinya jadi nafsu-nafsu duniawi kitanya teman-teman, nafsu-nafsu kitanya, ya keinginan rancangan kehendak kita secara duniawi. Nggak jauh kan teman-teman kalau bicara orang duniawi gitu. Yang diuber itu pasti satu target kesuksesan teman-teman, bagaimana sukses duniawinya. Yang kedua diuber juga kebahagiaan duniawi teman-teman. Dan yang ketiga ya bagaimana kalau udah bicara kaya gitu ya, akhirnya ya kebutuhan tersier itu yang tidak ada batas itu ya dia pengen dipenuhi gitu ya. Itu contohnya kayak mobil yang tidak cuma cukup yang ber-AC, tapi mesti ini mesti itu, sampai harganya bisa miliar, bisa belasan miliar, puluhan miliar, bisa begitu teman-teman. Padahal ya kalau kita dibelikan LCGC gitu ya, yang mobil-mobil yang disupport pemerintah bisa dapat 100 mobil, 1000 mobil kali ya. Jadi 1000 mobil dipakai untuk satu orang saja gitu. Jadi begitu teman-teman, untuk untuk melakukan firman Tuhan itu ya butuh berlomba, dan berlomba itu adalah bersusah-susah gitu.
Nah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jadi intinya gitu, menjadi nabi-nabi, rasul-rasul itu ya dia sudah menjadi di depan kita gitu, ya memberikan contoh dan pembelajaran buat kita. Ya kita jangan sia-siakan itu semua, teman. Tapi kembali lagi dalam hal melakukan firman Tuhan itu pada saatnya, pada ujungnya ya sifatnya pribadi sekali, teman-teman. Antara kita dengan Roh Tuhan, antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan firman Tuhan. Tidak ada mentor rohani kita, tidak ada teman rohani kita, tidak ada yang namanya rohani kita, udah nggak ada. Itu sifatnya benar-benar pribadi antara kita dengan Tuhan Allah, dengan firman Tuhan, dengan Roh Tuhan. Ini saya sudah bacakan dua-duanya, teman-teman. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10 dan kitab Filipi pasal 2 ayat 12-18. Nah, ini saya coba masuk ke draft saya, teman-teman. Dalam firman Lukas pasal 19 ayat 57, ayat 5 berkata, Nabi Isa berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu pasal ayat 6-nya, lalu Zakius segera turun dan menerima Nabi Isa dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal ini dan bersungut-sungut. Kenapa? Karena Nabi Isa menumpang di rumah orang berdosa gitu. Anggapnya masyarakat itu ya seperti itu, teman-teman. Jadi menghakimi Zakius itu dengan pikiran perasaan kehendaknya si manusia, akhirnya menganggap Zakius itu berdosa, teman-teman. Ya berdosa gitu. Nah, firman dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 10, teman-teman. Sebab Nabi Isa datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Manusia umumnya menilai seseorang dari sisi luar saja, tanpa menilai dari sisi dalam hatinya. Karena Zakius kepala pemungut cukai, maka orang akan menilai bahwa Zakius adalah orang-orang jahat. Jadi dunia dengan rohani itu beda, teman-teman. Kalau orang dunia itu kan ngelihat luarnya, teman-teman. Jadi ya ini gitu. Tapi kalau bicara rohani itu kan tidak lihat luarnya, teman, lihat dalamnya gitu. Nah, saya tidak ngerti ya kalau cerita ada istilah di bahasa manusia itu ada inner beauty. Manusia itu yang penting inner beauty-nya gitu, bukan. Nah, kalau saya bilang inner beauty itu apa? Masih cuma sebatas orang dunia katakan itu cuma sebatas tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Jadi istilahnya outernya itu tubuhnya, innernya itu adalah jiwanya gitu. Jadi orang dunia katakan bahwa yang penting itu orang itu innernya itu, bukan outernya, bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Tapi begitu masuk ke dalam rohani, teman, ternyata tidak cuma cukup inner beauty aja. Inner beauty itu ternyata ada jiwa dan roh gitu. Jadi dua-duanya adanya di kita, di dalam manusia, tidak tampak dari luar. Dan jadi kalau orang menilai Zakius itu orang melihat dari luar gitu, dari istilah tubuhnya Zakius, dari fungsinya, tugasnya, kedudukannya, jabatannya, lihatnya dari situ. Tapi tidak melihat inner beauty-nya si Zakius ini. Nah, tapi kalau Zakius ini bukan cuma inner beauty saja, teman-teman. Zakius ini punya inner rohnya juga kuat lagi, teman-teman. Nah, ini yang dikatakan bahwa hati-hati, teman-teman. Jadi kalau kita mau mengikut apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, ya kita balik lagi, teman, tidak bisa menempatkan diri kita hanya sebagai tubuh dan jiwa saja. Kalau manusia pada umumnya menempatkan tubuh berarti outernya gitu, yang namanya jiwa itu adalah innernya. Tapi kalau kita gali lebih dalam ke urusan rohani, innernya itu ternyata bukan cuma berdiri di jiwa, teman, harus ada di roh gitu. Nah, kalau kita tidak mempunyai inner yang bagus di dalam jiwa, dalam roh kita, nanti dampaknya, teman-teman, jiwa dan tubuhnya tidak baik, teman. Jadi seorang yang mempunyai inner beauty pun belum tentu bisa sama seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki gitu. Kalau cuma sebatas inner beauty itu berarti di jiwa. Yang Tuhan inginkan itu ya seperti Zakius tadi, teman. Bagaimana outernya boleh saja gitu ya, anggap orang mau bagaimana. Tapi innernya Zakius itu tertarik gitu untuk bisa mengenal kebenaran Tuhan lebih dalam. Dan yang inner yang secara rohnya itu dia bertindak, teman.
benar-benar melepaskan 50% hartanya si Zakheus itu urusan nggak mudah, teman. Bagaimana dengan istrinya, bagaimana dengan anak-anaknya, bagaimana dengan keluarga kecilnya, bagaimana dengan keluarga besarnya, itu nggak mudah, teman. Tapi Zakheus lakukan itu gitu. Nah itu kan benar-benar tindakan. Jadi bagaimana inner rohnya itu benar-benar berani melakukan firman Tuhan dengan beriman ya, dengan cara bertindak ya, melepaskan 50%. Dan kalau dihitung lagi teman-teman, yang namanya 4 kali lipat dari yang diperas, kepala cukai itu semua juga dasarnya mayoritas dari perasan, teman-teman. Nah kalau benar-benar mengembalikan ya kembali lagi secara matematis tadi gitu. Tuh teman-teman, jangan-jangan Zakheus sisa duitnya tinggal 10-20% ya. Apa Zakheus bisa hidup gitu dengan yang biasa 100%, ya dia dapat 100%. Sekarang yang 50% udah dikasih ke fakir miskin, yang 4 kali lipat dikasihkan ke orang yang pernah diperas, ya akhirnya sisa dia hidup itu dengan 10-20%, teman. Apa kita berani berubah gitu pola hidupnya dari yang tadi yang ngadalin hidup 100% income kita, sekarang tinggal sisa ya 20%, 10-20%. Itu bagaimana gitu kita berani melakukan ini, teman-teman. Ya harusnya kita belajar, teman. Zakheus berani, kenapa kita tidak gitu? Apalagi kalau kita nganggap Zakheus orang jahat gitu. Ya orang jahat aja lebih berani melakukan kebenaran firman Tuhan. Masa kita yang menjudge, menghakimi bahwa Zakheus jahat itu nggak berani, teman. Kalau Zakheus itu bener loh. Kalau dihitung-hitungnya bisa-bisa sisa uangnya tinggal 10-20%. Tapi dia lakukan hidup gitu. Dia mau seperti itu gitu. Meskipun Zakheus dinilai hidup tidak benar, tetapi ia tahu bahwa pengajaran firman yang disampaikan oleh Nabi Isa itu adalah benar. Maka ia berani langsung bertindak dengan bagikan setengah hartanya dan kembalikan uang yang uang hasil perasannya gitu. Jadi yang pernah meras orang itu sebesar 4 kali lipat. Ia buktikan bahwa iman percaya kepada pribadi Tuhan dan firman Tuhan dengan tindakan yang nyata. Jadi banyak orang lebih baik seperti Zakheus daripada kepada orang-orang yang mencemooh Zakheus tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Ya kalau Zakheus itu ya memang melakukan kesalahan, tapi dia juga tutupi dengan tindakan yang benar-benar nyata gitu. Ya bahwa dia kembalikan 50%-nya dan juga dia balikan uang-uang perasannya 4 kali lipat gitu. Nah, dalam kitab firman Filipi pasal 12, teman-teman, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula waktu aku tidak hadir. Ya, jadi melakukan firman pada saatnya akan sangat bersifat pribadi tanpa ada dukungan manusia, tetapi oleh Roh Tuhan langsung, teman-teman. Yang tadi saya katakan, saya udah jelaskan bahwa ya teman-teman kalau sudah mencapai kebebasan rohani, kadang-kadang jadi akhirnya jadi kayak orang urusan rohani itu bukan ribut nyari teman rohani untuk sharing, bukan mencari pencerahan dari mentor rohani, bukan mencari khusus tungguin yang namanya rohani, bukan itu, teman. Tanda-tanda yang benar ikut dalam Tuhan itu adalah semakin kita dewasa rohani, kita itu makin diam, teman. Urusan mencari Tuhan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan, pribadi kita dengan Tuhan dijembatani oleh Roh Tuhan. Yang saya alami seperti itu, teman-teman. Jadi kita sudah tidak ribut kayak zamannya kita belum dewasa rohani gitu. Ya kita masih waktu bayi rohani, waktu anak-anak rohani, remaja rohani. Yang bayi rohani itu malah nganggapnya kalau bisa kita beribadah ke Tuhan itu kalau bisa diwakilin aja, teman-teman. Ada loh, teman-teman, ada tradisi itu yang ibaratnya kita kalau pengen beribadah dengan benar itu caranya bayar saja, teman, bayar orang gitu untuk melakukan untuk kita. Yang konyol kan dua-duanya, kenapa kita hanya mau bayar, dan yang kedua kenapa orang itu mau terima uang gitu, kok menjamin kita sebagai mediator kepada Tuhan, kan konyol, teman. Urusan Tuhan itu kan tidak bisa dimediasi gitu, harus kita sendiri. Jadi kalau yang lain bisa dimediasi, kalau urusan Tuhan tidak bisa, karena Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan itu butuh keselamatan kitanya gitu. Nah itu ada, teman-teman, yang seperti itu ada gitu. Jadi awalnya begitu, nanti naik lagi, oke, kita mesti belajar itu, mesti ada mentornya, atau kita itu bersemangat belajar itu apabila ada
ada teman-teman rohani gitu, jadi ke bawah-bawah, jadi saling support, itu juga salah teman-teman. Ya, kita bisa belajar itu apabila ada mentor rohani yang mengarahkan kita gitu. Kita harus belajar itu mestinya lihat dong yang paling benar itu kan rohaniawan. Itu bullshit semua teman, nggak benar semua gitu. Yang benar itu adalah begitu kita dewasa rohani. Dewasa rohani itu adalah kita benar-benar urusan rohani itu adalah kita dengan Tuhan teman. Kita dengan Tuhan. Adapun kita nyemplung ke dalam masyarakat di community, itu karena kembali lagi benar, karena kita sudah melakukan firman Tuhan dan kita sudah pengen lanjut lebih mengajarkan firman Tuhan ya lewat dua cara. Ada yang talentanya diberi mengajarkan teori rohani atau teologi, tapi juga ada yang diberi talenta yang bukan mengajarkan, tapi mengajarkannya bukan secara teori gitu, mengajarkannya secara memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kesaksian hidup teman-teman. Nah ini kelompok saya, kelompok pengusaha dan orang karir itu kenanya yang kelompok ini teman-teman, mengajarkan firman Tuhan dengan bukan mengajarkan teori rohani dan logistik seperti mentor rohani atau rohaniawan ajarkan kepada sesama, tetapi mengajarkannya lewat memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan kesaksian apa yang kita alami dalam hidup kita bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan teman-teman. Jadi ini butuh sekali teman-teman. Makanya setiap saya sharing itu dasar firmannya harus ada teman-teman. Jadi apa yang saya pernah alami dalam hidup itu, hidup bersama Tuhan, hidup dan ada kaitkan dengan Tuhan dan ada dasar firmannya teman-teman. Sehingga waktu kita memberitakan kesaksian kepada sesama kita, itu dasarnya itu ada teman-teman, tidak ngawur gitu. Jadi tidak seperti curahan hati saja. Ini bukan kesaksian, itu bukan curahan hati. Kesaksian itu adalah kejadian nyata hidup kita bersama pribadi Tuhan dan juga dengan firman Tuhan teman-teman. Jadi kuncinya begitu teman-teman. Ujung-ujungnya ya Tuhan cuma pengen dua, bagaimana kita melakukan firman Tuhan agar kita selamat, dan kita bagaimana mengajarkan firman Tuhan agar kita bisa menjadi anggota keluarga Tuhan di kerajaan sorga Tuhan nanti di akhirat nanti di dalam sorga gitu. Nah ini firman di Filipi 2 ayat 14 teman-teman, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, karena firman Tuhan juga jika dimengerti dan dilakukan maka akan menjadi ketidakwajaran bagi rasio manusia dan dunia pada umumnya. Tadi saya sudah jelaskan teman-teman, memang melakukan firman itu jadi melakukan hal yang berseteru dengan apa yang dirancang hendaknya oleh dunia. Jadi pasti isinya ribut teman-teman, bersungut-sungut dan berbantah-bantah gitu. Nah, melakukan firman Tuhan ibarat perlombaan teman-teman, untuk tetap melakukan firman Tuhan dengan bersusah-susah agar dapat ya bermegah karena dapatkan kemuliaan hidup yang dari Tuhan Allah gitu. Jadi kunci akhirnya teman-teman untuk bisa melakukan firman Tuhan itu ada perasaan memang harus berlomba-lomba ini. Kita ini harus berlomba, bersusah-susah gitu. Ya untuk apa? Untuk mendapatkan trofi, piala dari ya kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita gitu. Itu adalah kemegahan kita yang dari Tuhan, itu adalah ya kemuliaan Tuhan bagi kita, bukan kemuliaan manusia bagi kita teman-teman. Jadi kemuliaan Tuhan bagi kita itu adalah perlombaan yang kita bisa capai gitu. Itu adalah kemegahan untuk hidup kita. Kita mendapatkan piala yang dari Tuhan yang berupa ya kemuliaan, kan berarti pialanya teman. Ya kenapa? Atas ya karena Tuhan bermegah gitu. Bermegah akan apa yang kita lakukan dalam melakukan firman tadi teman-teman. Itu Tuhan itu benar-benar merasa hebat banget itu. Bahkan bukan cuma Tuhan teman, yang dikatakan di kitab suci itu bahkan seisi surga pun ya akan merasa bersuka cita dan merasa ya memuliakan kita semua teman-teman. Ya baik Tuhan maupun malaikatnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap teman-teman. Jadi judulnya kembali lagi, iman adalah tindakan melakukan firman Tuhan dengan serupa seperti Zakheus dan syukur-syukur sempurna seperti Nabi Isa. Oke teman-teman, see you, bye-bye.